Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang studi kasus perencanaan penjualan obat di Apotik Sehat Selalu. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Aprilia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulansari, NIM 214301026. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus hasil perencanaan penjualan obat di Apotik Sehat Selalu. Apotik adalah entitas yang sangat penting dalam sistem perawatan kesehatan. Mereka bertindak sebagai perantara antara dokter dan pasien, menyediakan akses ke obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan penyakit dan menjaga kesehatan. Dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan dengan baik, menjaga ketersediaan obat yang memadai, dan mengoptimalkan proses bisnisnya, apotik memerlukan perencanaan penjualan yang baik. Laporan ini dibuat bertujuan untuk memahami pentingnya penggunaan basis data dalam perencanaan penjualan obat di apotik. Dengan adanya basis data yang terstruktur dan terkelola dengan baik, apotik dapat mencapai berbagai tujuan seperti mengoptimalkan persediaan, menghindari kekurangan stok, meningkatkan layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan keamanan pasien. Dengan demikian, penggunaan basis data dalam perencanaan penjualan obat di apotik adalah langkah yang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan memastikan ketersediaan obat yang tepat pada waktu yang tepat. Berikut adalah ERD perencanaan penjualan obat di Apotik Sehat Selalu. Dan di sini ada struktur database. Yang pertama ada tabel 3 petugas dengan nama kolom ID petugas, tipe INT, lebar 11 untuk menampung data yaitu primary key. Dan yang kedua ada nama petugas, tipe varchar, lebar 25, dan untuk menampung data yaitu nama setiap petugas. Dan yang ketiga ada jenis kelamin, tipe char, lebar 20 untuk penampung data yaitu genre petugas. Dan tabel 4 penjualan yaitu nama kolom. Yang pertama ada ID penjualan, tipe ENT, lebar 12 untuk menampung data primary key. Yang kedua ada tanggal penjualan, tipe date, untuk menampung data yaitu tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga ada ID obat, tipe INT, dengan lebar 12, dan untuk menampung data yaitu foreign key. Dan yang keempat ada ID petugas, tipe INT, lebar 11, dan untuk menampung data yaitu foreign key. Dan tabel berikutnya adalah tabel obat. Dengan nama obat yang pertama ada ID obat, tipe INT, lebar 12, dan untuk menampung data yaitu primary key. Dan yang kedua ada nama obat, tipe varchar, dan lebarnya 20 untuk menampung data nama obat. Dan yang ketiga ada harga obat, tipe INT, lebar 11. Dan berikutnya ada tabel 6 yaitu data petugas dengan ID petugas 22003 0208 dengan nama petugas Ani Arianti, jenis kelamin perempuan. Dan yang kedua ada 2003 2903 dengan nama petugas yaitu Ahmad Firan, jenis kelamin laki-laki. Dan yang ketiga ada 2003 1004 dengan nama petugas Aprilia Wulansari, jenis kelamin perempuan. Berikutnya adalah tabel 7 yaitu data penjualan dengan ID penjualan 12345, tanggal penjualan 1 September 2023, ID obat 90807 dengan ID petugas 2003 0208. Dan yang kedua ada ID penjualan 67890, tanggal penjualan 2 September 2023, ID obat 70605, dan ID petugas 2003 2903. Dan yang ketiga ada ID penjualan 54321, tanggal penjualan 3 September 2023, ID obat 50403, dengan ID petugas 2003 1004. Dan berikutnya adalah tabel 8 yaitu data obat. Yang pertama ada ID obat 9080 dengan nama obat paracetamol, harga obat 10.000. Dan yang kedua ada 7060, nama obat amoxicillin dengan harga obat 8.000. Dan yang ketiga ada ID obat 50403 dengan nama obat asam mefenamat, harga obat 5.000. Dan berikutnya ada gambar dua relasi pada database yaitu ID petugas dihubungkan ke ID petugas dan ID obat dihubungkan ke ID obat. Dan di sini ada implementasi database yaitu dokumentasi search kode DML untuk insert,
gambar 3 kode SQL untuk insert. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Aini. Selanjutnya adalah gambar 4, yaitu dokumentasi insert data tabel yang berhasil. Selanjutnya adalah dokumentasi source kode DML untuk update. Terdapat pada gambar 5 kode SQL untuk update. Untuk selanjutnya yaitu gambar ke-6 adalah dokumentasi update data yang berhasil. Kemudian dokumentasi source kode DML untuk delete data. Terdapat pada gambar 7 kode SQL untuk delete data. Selanjutnya gambar 8 dokumentasi dari delete data yang berhasil. Untuk selanjutnya implementasi kode dapat dilihat di gambar 9, yaitu dokumentasi config kode config.php. Selanjutnya gambar ke-10 adalah dokumentasi dari koneksi berhasil pada config.php. Kemudian dokumentasi indeks dapat dilihat pada gambar 11, kode untuk index.php. Dan pada gambar 12 adalah hasil koneksi dari index.php. Dapat dilihat terdapat 4 kolom. Kolom pertama ID petugas, kolom kedua nama petugas, kolom ketiga jenis kelamin, dan kolom keempat adalah aksi. Perkenalkan, nama saya Ania Rianti dengan NIM 210430110. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikut yang merupakan kode untuk ADD PHP yang berfungsi untuk menambahkan pengguna baru atau data baru. Selanjutnya adalah lanjutan dari kode ADD PHP. Selanjutnya adalah hasil dari koneksi ADD PHP Visual Studio ke localhost Apotek yang bertujuan untuk menambahkan data petugas baru. Dan di bawahnya adalah hasil dari perubahan ADD PHP atau data petugas baru yang ditambahkan. Berikut adalah kode untuk delete PHP yang bertujuan untuk menghapus suatu data atau menghapus suatu pengguna di dalam database. Dan selanjutnya adalah hasil dari delete PHP yang berawal dari penggunanya adalah 4 menjadi 3. Di bawahnya adalah dokumentasi edit PHP yang bertujuan untuk update, yaitu merubah suatu pengguna menjadi pengguna lain. Contohnya itu misalkan pengguna A menjadi pengguna B, seperti itu. Selanjutnya adalah kode lanjutan edit. Ini sama untuk mengupdate juga. Dan yang ketiga itu juga untuk edit. Dan ini merupakan dokumentasi kode edit apabila koneksi berhasil. Di sini kami merubah atau mengupdate data nama petugas Ahmad Firan menjadi Ahmad Firmansyah. Dan di bawahnya ini adalah hasil dari perubahan kode edit yang telah dilakukan. Baik, dapat ditarik kesimpulan dalam era perawatan kesehatan yang terus
terus berkembang, peran apotek sebagai penyedia obat yang kredibel dan efisien menjadi semakin penting. Perencanaan penjualan obat yang baik adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa apotek dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, mengoptimalkan proses bisnis, dan menjaga ketersediaan obat yang tepat. Berdasarkan studi kasus ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu basis data memainkan peran sentral, optimisasi persediaan, peningkatan layanan pelanggan, efisiensi operasional, dan keselamatan pasien. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.